Shalom, apa kabar kalian semuanya? Dalam keadaan sehat, semua dalam perlindungan Tuhan. Itu yang menjadi harapan kita bersama, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan, orang pilihan Allah, orang yang sangat berharga di mata Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya rindu menyapa semua saudara-saudara saya yang bergumul, yang bersungguh-sungguh melayani pemberitaan Injil sampai ke pelosok-pelosok pedalaman di Indonesia. Saya menyapa dengan semangat, beritakan Injil sampai ke ujung dunia. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membawakan berita firman Tuhan yang saya beri judul Percepatan Mujizat Tuhan. Dari judul ini saja, saudaraku, pasti membawa polemik di antara pendengar yang menonton video ini. Karena apa? Karena dari judulnya Percepatan Mujizat Tuhan, pasti akan ada yang pro dan kontra dengan judul tentang Percepatan Mujizat Tuhan. Saya ambil dari kitab Yohanes 6 ayat 21. Dikatakan sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Kalau dibaca ya biasa saja, tetapi ketika direnungkan dan dihayati sungguh-sungguh, ayat ini luar biasa. Dikatakan demikian, mereka mau menaikkan dia atau menaikkan Yesus ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudaraku, dalam bahasa aslinya yang berarti eutheos, straightway, immediately, atau langsung, saudaraku. Secara langsung. Jadi ini mujizat yang tiba-tiba saja Tuhan sampai di tepi pantai. Ini seperti Filipus, saudaraku. Dilarikan Tuhan di dalam roh. Tiba-tiba sampai, saudaraku. Ketika dia selesai melayani sida-sida. Saya menggambarkan ini mujizat Tuhan yang dipercepat. Saya percaya kedatangan Tuhan hampir dekat. Setiap hamba-hamba Tuhan harus berlari dengan cepat untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Harus banyak memikirkan strategi bagaimana pemberitaan Injil itu secara cepat. Ketika mujizat di dalam Yohanes 6 ayat 21 ini, karena Tuhan tiba-tiba sampai di pantai, ini bukan sesuatu yang biasa, saudaraku. Lebih baik saya mempercayai bahwa ini mujizat Tuhan yang luar biasa dan Tuhan bisa lakukan dengan luar biasa. Tuhan bisa membelah laut Teberau, saudaraku. Dari batu keluar air, dari air menjadi anggur. Tuhan bisa lakukan apa saja. Tetapi yang saya dapatkan esensi dari ayat ini, di mana mujizat Tuhan dipercepat, di mana pemberitaan Injil harus cepat. Kalau kita mau melihat kedatangan Tuhan dengan segera, berarti kita harus lebih rajin, lebih tekun dalam pemberitaan Injil kepada kanan kiri saudara, kepada sekitar saudara, kepada dunia saudara. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk apa mujizat Tuhan? Kita memang membutuhkan mujizat Tuhan, karena kita manusia yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudaraku, banyak orang sudah alergi, banyak orang sudah tidak senang dengan kata mujizat, seolah-olah itu dimiliki oleh gereja-gereja tertentu yang hanya membicarakan mujizat. Tetapi saudaraku, di dalam Alkitab tertulis bahwa begitu luar biasanya Allah menyatakan mujizatnya kepada umatnya. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus percaya mujizat itu ada dan masih ada dan tetap berlangsung di dalam hidup kita. Dalam Yohanes 6 ayat 12, di mana Yesus melakukan mujizat terhadap 5.000 laki-laki yang diberi makan oleh Yesus dari 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak dan diserahkan kepada Yesus. Saudaraku, 5 roti 2 ikan tidak cukup. Tetapi ketika sudah pindah ke tangan Yesus,
Dari tangan anak ini pindah ke tangan Yesus. 5 roti dan 2 ikan ini mencukupkan 5.000 orang. Ini ajaib, saudaraku. Saudaraku, dalam kitab Yohanes 6 ayat 12 dikatakan demikian. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Mengapa Tuhan berbicara demikian? Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya jangan ada yang terbuang. Mujizat yang engkau minta, pertolongan yang engkau minta, ketika engkau mendapatkannya, Tuhan mengatakan, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Artinya mujizat tidak boleh terbuang. Amin. Saudaraku, yang dikatakan dalam ayat ini tentang potongan-potongan yang sisa itu, sebenarnya ada 12 bakul, saudara. Peristiwa ini juga ada di dalam ketika Yesus memberi makan 4.000 orang. Sisanya 7 bakul. Kenapa dikumpulkan? Supaya tidak terbuang, saudaraku. Saudaraku, saya mau katakan bahwa kita perlu menghitung mujizat Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, kita harus tahu tepat apa yang dia lakukan. Jangan serampangan, wah puji nama Tuhan, Tuhan memberkati saya. Hitung satu persatu berkat Tuhan. Amin. Dihitung, saudaraku. Betapa luar biasanya mujizat Tuhan yang berlimpah dalam hidupmu. Overflow, saudaraku. Melimpah. Melimpah. Mujizat itu melimpah. Tidak encrit-encrit, saudaraku. Nah, orang Jawa bilang encrit-encrit, tetapi bludak, saudaraku. Amin. Bludak, melimpah ruah, overflow bahasa Inggrisnya. Bahasa Jawa nih, saudaraku, bludak, saudaraku. Amin. Itu mujizat Tuhan. Kumpulkan potongan karena ada yang membutuhkan. Mujizat ini jangan dibuang sisanya, tetapi dikumpulkan karena seorang anak Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, dia harus memikirkan orang lain, dia harus punya preventif memikirkan kalau ada orang yang juga membutuhkannya. Ketika gelas itu penuh dengan air, dan dia melimpah, yang melimpah itu untuk orang lain. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, kalau engkau mendapat berkat rohani, jangan kau simpan, tetapi engkau sharingkan, engkau bagikan, engkau ceritakan kepada orang lain, supaya orang lain itu melihat perbuatan yang ajaib melalui dirimu. Amin. Menyisakan ini sama cara-cara yang Tuhan berikan di dalam mengumpulkan potongan-potongan yang sisa itu. Di dalam perjanjian lama juga sama hukumnya, menyisakan, jangan dihabiskan. Contohnya Rut, ketika Rut berani menjadi pemungut gandum yang tersisa dari hasil panen, saudaraku. Dia seorang mantu, saudaraku. Dikatakan jelai-jelai dan buli-buli itu diizinkan Tuhan untuk diambil. Mengapa ia berani melakukan itu? Bukankah dikatakan dalam hukum Taurat bahwa sisa hasil panen dikhususkan untuk orang miskin dan orang asing yang belum memiliki pendapatan? Bandingkan dari kitab Imamat 19 ayat 10. Artinya bahwa setiap sisa jelai-jelai gandum yang terjajar tidak boleh diambil. Tetapi biarlah orang miskin, orang asing, dia mengambil, karena dia belum ada pendapatan. Saudaraku, Tuhan memberkati kamu bukan untuk dirimu sendiri. Tuhan memberkati kamu firman bukan untuk dirimu sendiri. Tuhan memberikan keselamatan bukan untuk dirimu sendiri. Tuhan memberikan kesembuhan bukan untuk dirimu sendiri. Bagikan bagi orang lain. Amin, saudaraku. Ruth adalah seorang janda muda dari latar belakang keluarga yang sangat kaya, saudaraku. Sekarang ia rela disebut sebagai orang miskin karena dia mengambil tadi sisa-sisa jelai-jelai pada waktu panen. Ini bukanlah hal yang mudah bagi Ruth,
yang dahulu kaya namun sekarang miskin. Saudaraku, keadaan orang percaya diizinkan Tuhan, saudaraku. Ketika dia miskin tetapi dia kaya dalam hatinya, saudaraku. Miskin kelihatannya miskin, saudaraku, tetapi hatinya penuh dengan kekayaan, sukacita, damai sejahtera, saudaraku. Saudara, saya pernah makan hampir setahun itu bubur dan garam, saudaraku. Saya tidak ada uang untuk membeli makanan, tapi untuk menolong orang lain saya ada uang, saudaraku. Saya ada makanan, tetapi untuk diri saya Tuhan izinkan saya makan bubur setahun, saudaraku, dengan garam. Itu bersama anak-anak rohani saya, saudaraku. Bahkan, saudaraku, saya punya kemeja itu sudah kerahnya sudah sobek-sobek, saudaraku. Tetapi hati saya kaya, saudaraku. Uang yang lewat itu puluhan bahkan ratusan juta bukan untuk saya bagikan untuk pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, ketika Ruth diizinkan Tuhan untuk menjadi orang yang miskin, untuk mengambil sisa-sisa jelai-jelai gandum yang tercecer, saudaraku, ini tidak mudah. Beda dengan Naomi, saudaraku. Naomi itu namanya saja, Naomi itu manis. Tetapi dia minta jangan dipanggil Naomi, panggil Mara. Karena dia ingin menunjukkan bahwa dirinya pahit, saudaraku. Banyak kadang orang di Jawa mengambil nama Prihatin, saudaraku. Supriyatin. Waktu saya tanya, kenapa namamu Prihatin? Sebab bapak dan ibu pada waktu saya dikandung oleh ibu saya, bapak ibu hidup dalam keprihatinan. Makan sehari cuma sekali. Jadi waktu anak ini lahir, yaitu saya lahir, saya diberi nama Supriyatin. Saudaraku, saya tanya, apakah hari ini kamu prihatin? Tidak, Pak, saya tidak prihatin lagi. Itu dulu namanya Prihatin. Cocok tidak sekarang namamu Prihatin, Supriyatin? Ya tidak cocok, Pak, saya sekarang ganti nama. Namamu siapa sekarang? Nama saya Hilda. Waduh, luar biasa, saudaraku. Supriyatin menjadi Hilda, saudaraku. Agak sedikit ke barat-baratan. Ya tidak apa-apa, saudaraku. Karena dia katakan sekarang dia tidak cocok. Dulu namanya Supriyatin, sekarang dia tidak cocok. Namanya Hilda, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam kesulitan, di dalam kepahitan, sebetulnya tidak usah ditunjuk-tunjukkan, saudaraku. Karena sebagai anak Tuhan, kesukaran, setiap pergumulan dalam hidup itu diizinkan Tuhan supaya kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Tuhan izinkan kita melewati yang namanya jalan salib supaya kita melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Tuhan mengajarkan pada kali ini untuk mengumpulkan potongan-potongan yang sisa itu untuk mengajarkan, belajar tentang berbagi kepada orang lain. Dalam perikop ini, Tuhan ingin mengajarkan kita untuk berbagi bagi orang lain. Sebuah cerita kesaksian hidup daripada orang-orang Israel atau bangsa Israel. Ketika Tuhan memberikan mana, di mana mana itu tidak boleh disimpan. Mana ini akan busuk dan penuh ulat. Jadi tidak boleh disimpan, saudaraku. Keluaran 16 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21 saya bacakan. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa."
Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini hukumnya Tuhan, saudaraku. Yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Jadi harus diambil, saudara. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudaraku, Tuhan itu menyertai kita hari demi hari. Oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini peristiwa mana yang turun dari surga ini sama, saudaraku. Bahwa cukup untuk sehari. Cukupkan untuk sehari. Saudara, saya rasa firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu. Itu perintah loh, saudaraku. Cukupkanlah dirimu, apa yang ada padamu, cukupkanlah dirimu. Itu perintah. Itu harus saudara lakukan dengan iman. Mencukupkan diri itu perintah. Bukan hiburan, bukan nasihat untuk menghibur kita, tetapi perintah untuk kita melakukan firman Tuhan, cukupkan dirimu. Amin. Kalau saudara adalah orang yang selalu khawatir akan uang, lalu dia simpan duitnya di mana-mana supaya nanti kalau pas butuh ada. Tetapi begitu banyak kejadian ibu-ibu lupa menaruh duitnya di mana, dia bingung. Di mana ini duit saya kok hilang ya? Saya tidak tahu saya taruh mana ya duitnya. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, duitnya saya taruh mana? Tuhan, tolong saya. Saudaraku, cukupkanlah dirimu. Itu artinya apa? Artinya saudara belajar mencukupkan diri, itu perintah Tuhan yang harus kamu lakukan. Saya memberi satu contoh kepada jemaat. Kalau kamu punya uang, lalu mau belanja pakaian, mau beli pakaian, di mall, di lantai dasar, itu ada toko-toko dengan barang-barang yang branded, saudaraku. Saudara belajar masuk. Saudara belajar masuk ke toko-toko yang branded, yang barangnya mahal-mahal itu. Belajar masuk, saudaraku. Biasanya saudara disambut, ya kak mau lihat apa? Saudara diam aja lihat. Saudara tidak usah kaget dengan harganya. Yang 7 juta, yang 15 juta, yang 20 juta, tidak usah kaget, saudara. Sudah lihat. Saudara, setelah itu, saudaraku, pasti saudara tidak akan membeli dengan baju yang terlalu mahal. Karena saudara beda dengan seorang bintang film, saudaraku. Saudara beli baju mahal-mahal untuk apa, saudaraku? Lalu saudara bandingkan naik ke lantai ketiga atau kedua. Coba lihat yang sale, yang harganya 35.000. Saudara, saya mau tanya, saudara mau beli atau tidak yang 35.000? Biasanya orang yang membeli dengan harga 35.000 atau pakaian dengan harga 100.000 pasti seenaknya dipakai untuk tidur, saudaraku. Tetapi baju yang mahal, yang harganya puluhan juta, waduh, disimpan rapi-rapi, saudara. Terlalu banyak syarat untuk merawatnya. Mbak, hati-hati ya nyetrikannya, jangan terlalu panas ya mbak. Wah, banyak macam, saudaraku. Kembali pada mujizat yang sisanya harus dikumpulkan. Pertanyaannya, untuk apa, saudaraku? Saudaraku, untuk engkau melihat bahwa apa yang kamu doakan itu jauh lebih yang diberikan oleh Tuhan dengan apa yang kamu doakan. Mengerti? Ketika engkau mengumpulkan sisa itu,
kita harus tahu bahwa Tuhan mau lihat ini, bahwa doamu hanya engkau meminta sekian, tetapi Tuhan memberikan jauh, melimpah ruah, overflow, saudaraku. Itu untuk melihat itu. Artinya dikumpulkan bahwa kita melihat begitu luar biasanya Tuhan dalam hidupmu. Amin. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 1-2 dikatakan demikian. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Jadi waktu engkau melempar rotimu ke sungai, engkau akan mendapatkannya lama setelah itu. Tetapi ayat 2 lebih menjelaskan lagi. Berikanlah bagian kepada ketujuh, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Jadi roti itu jangan dilempar ke sungai. Mujizat itu jangan dibuang. Nanti selama engkau mendapatkannya lagi mujizat. Tetapi ketika engkau mendapat mujizat, berikan kepada 7 atau 8 orang. Haleluya. Bukan 1 orang, saudara. Bukan orang yang baik pada saudara, saudara kasih-kasih. Haleluya. Bukan orang yang sama saudara suka memuji lalu saudara kasih-kasih. Bukan, saudaraku. Berikan kepada 7-8 orang. Karena engkau tidak tahu bahwa malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Artinya, saudaraku, kita harus memikirkan mujizat yang sisa ini jangan dibuang ke sungai. Jangan dibuang, jangan disimpan, tetapi bagikan 7-8 orang. Belajar, saudaraku. Saya memiliki pada waktu yang lalu 22 anak rohani yang saya sekolahkan hingga mahasiswa. Berikan, saudaraku. Hari ini saya tetap memiliki anak rohani yang saya bantu biayai untuk sekolahnya. Berikan minimal 7-8 orang. Saudaraku, jangan cuma 1 orang. 1 orang, saudara. Waduh, saudara biayai, nanti 1 orang ini tiba-tiba berbalik dan dia tidak menurut saudara, dan bahkan dia cewek-cewek, artinya dia mencari cewek dan dia hilang, saudara akan kecewa. Tetapi kalau 7-8 orang engkau bagikan, kau akan melihat, karena kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi. Saudaraku, saya mau katakan di tempat di pedalaman di mana saya pernah tinggal, di mana saya pernah melayani, saya selalu punya anak rohani. Sehingga, saudaraku, saya tidak pernah kesulitan. Selalu ada orang yang mengatakan, "Bapak, mari tidur di tempat saya, Bapak. Babe, tidur tempat saya, Babe. Dedi," ya macam-macam, saudaraku. Tapi artinya, berikan. Ketika engkau memberi, engkau akan menerima. Itu janji Tuhan. Jangan kau buang ke sungai. Jangan mujizat Tuhan engkau coba-coba untuk dibisniskan. Saudaraku, enggak. Itu sama aja dibuang sungai. Berikan kepada 7-8 orang. Haleluya. Di antara 7-8 orang itu nantinya akan menjadi orang yang bisa menolong saudara ketika saudara dalam kesulitan. Saudaraku, di dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 13-15 saya bacakan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini di dalam kitab Korintus sama dengan kitab Keluaran tadi. Yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ada keseimbangan dalam hidup kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mujizat itu didapat melalui ucapan syukur. Amin. Ketika murid-murid kebingungan untuk memberi makan 5.000 orang,
Dan ada satu anak yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Ketika berpindah ke tangan Yesus, Yesus mengucap syukur. Pengucapan syukur yang dinaikkan di dalam situasi yang sulit dan sukar. Karena ini belum terjadi mujizat. Ketika mengucap syukur, maka mujizat Tuhan mulai bekerja. Amin. Ketika dalam kesulitan, orang yang percaya kepada Tuhan harus mengucap syukur. Karena apa? Karena kita akan melihat pertolongan Tuhan. Mujizat itu terjadi karena beralih tangan, saudara. Kalau kesukaran itu tetap engkau pegang dan engkau gumuli sendiri, tidak bisa. Tetapi ketika kesukaran, kesulitan, dan pergumulan ini engkau serahkan ke Tuhan, pindah tangan, ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Serahkan ke Tuhan dan mengucap syukur. Itu kuncinya, saudara. Pada hari ini, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tetapi saya percaya saudara pasti mengalami yang namanya kesukaran, yang namanya pergumulan, yang namanya penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan kepada saudara, bukankah saudara orang pilihan Tuhan? Amin. Bukankah saudara orang yang dikasihi Tuhan? Amin. Bukankah saudara orang yang berharga di mata Allah? Amin. Saudaraku, ketika engkau punya masalah, jangan engkau pegang sendiri, jangan engkau simpan di hati, lalu engkau katakan, aku mau merubah namaku Suprihatin saja. Aku mau merubah namaku menjadi marah karena hidupku pahit. Tidak usah, saudara. Justru di dalam kesulitan yang kau alami dan jalan yang buntu itu, serahkan ke Tuhan. Amin. Lewat doa, Tuhan, ini kesukaran, ini masalahku Tuhan yang sangat berat, serahkan ke Tuhan. Sambil hatimu terus mengucap syukur. Amin. Dan saudara, engkau lihat, mujizat Tuhan akan berlangsung dalam hidupmu. Overflow, melimpah ruah, bludak, saudaraku, overflow. Dan mujizat yang sisa itu jangan kau buang. Berikan kepada 7, 8 orang, bahkan 20, 30 orang. Bagikan, saudaraku. Jangan kau simpan sendiri. Karena orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, biar di antara kami yang saat ini mendengar melalui tontonan video lewat YouTube ini, Tuhan, apabila sungguh kami sedang mengalami masalah yang sangat berat, mari Tuhan, doronglah hati kami untuk menyerahkannya itu kepada Tuhan. Bukan dengan perasaan ragu, bukan dengan perasaan bimbang, tetapi dengan perasaan percaya menyerahkan ke tangan Tuhan. Sambil hati kami terus bersyukur, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar setiap orang mengalami yang namanya mujizat daripada Tuhan. Masalah apapun yang dialami begitu berat akan ditolong oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami memberkati setiap orang yang mendengarkan. Kami memberkati setiap jemaat yang mendengarkan dengan berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan menjemput engkau di atas awan yang permai. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa lagi. Salam misi Injil. Amin.